Allah tidak bisa jadi manusia yang lahir tanggal 25 Desember. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berarti Allah menciptakan Allah yang lain. Ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah pakai pasal ya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kainama ya. Dia menghina, menghujat dan mendiskreditkan Alkitab ya. Dia katakan Alkitab palsu, tapi dia cari nama Muhammad di dalam. Dia mengatakan Tuhan tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Dia sudah masuk kepada ranah menafsirkan agama orang lain gitu ya, padahal agama dia Islam. Kenapa dia menafsirkan agama orang lain? Kan ini sudah termasuk di dalam penghinaan. Nah, oleh karena Kainama melakukan hal tersebut, maka di dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan sang penggugat yang membongkar fakta-fakta rahasia mengenai Islam. Mari bersama-sama kita dengarkan teman-teman. Semoga video ini menambah wawasan kita, menambah bahan kita dalam berargumentasi dengan mereka. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum, amal jariah, amal bapak-bapak, ibu-ibu, untuk janda miskin, untuk yatim piatu. Kita mau buka masjid, mau buka musola di jalan-jalan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, amal jariah yang mau beramal. Pahalanya gede. Aduh, ada nggak yang pahalanya kecil? Ada paha kecil, paha gede, paha ayam kecil, paha turki gede, paha kambing juga gede, paha kucing kecil. Gue ngomong apaan sih? Kadang-kadang. Oke teman-teman, kembali lagi di sini. Dewi Bulan lagi, dia lagi. Aduh, ini satu penghujat Momo nih. Oke teman-teman, topiknya kali ini mengenai Quran ya teman-teman. Seru nih, hanya ada di WAFM nih. Quran ternyata bukan cuma sedikit 1-2 biji kesalahannya. Kesalahannya banyak banget. Ini bakal berseri nih. Jadi tunggu aja. Ini baru introduction doang yang akan ditampilkan oleh penggugat.
oleh Pak Ibnu Syafi'i, oleh kami semua di sini, ini cuma introduction aja. Jadi tunggu aja, ya. Kami di sini tidak bermaksud untuk mengolok-olok, tapi kami di sini bermaksud untuk membongkar kejahatan, untuk membongkar kebodohan. Kami mau mencerdaskan bangsa Indonesia, karena selama ini bangsa Indonesia diperbodohi dengan slogan, pokoknya lu percaya aja deh, pokoknya lu percaya aja, nggak boleh nanya. Sekarang waktunya kita bertanya mengenai iman kita, bertanya mengenai apa yang kita percayai, bertanya mengenai Quran, bertanya mengenai nabi-nabi yang dikatakan maksum. Kita nanya, benar nggak kitab yang dikatakan kitab suci ini kitab yang benar-benar suci? Kita belajar bertanya dari sekarang. Ya, kalau ada dari pemaparan kami di sini Anda tidak percaya, nggak apa-apa. Saya tidak berharap semua orang percaya dengan apa yang kami tampilkan. Justru tugas kalian untuk mempertanyakan, cari tahu sendiri. Nanti data akan dikasih, dicek sendiri, baca sendiri. Ini zaman teknologi, ini zamannya Mbah Google. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah pinter sama Mbah Google. Mbah Google bisa berbahasa apapun. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma bisa bahasa Arab doang. Disuruh bahasa Melayu aja kagak bisa. Apalagi bahasa preman. Kagak ngerti dia, coy. Mbah Google ngerti bahasa preman. Gue bilang sama Alexa gue ngomong pakai bahasa Indonesia. Gue setting kan pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia, padahal gue ngomong bahasa banci. Tuh, Google aja ngerti bahasa banci. Allah kagak ngerti. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan tampilkan narasumber kita. Gugat, silakan Gat. Silakan Gat. Oke. Ahem dulu ya, batuk dikit. Ya, maklum aja. Nama juga orang ya kena pasir-pasir gitulah. Jadi gini, topik hari ini adalah banyak kesalahan Quran. Ya. Ini kita ngomong bukan kontradiksinya. Kita bicara kesalahan. Ya. Tahu kan arti kesalahan? Sesuatu yang aneh, tidak masuk di akal, dan sangat salah. Salah dalam versi apa? Ternyata ada kitab lain yang mengatakan versinya begini. Contohnya, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Gitu. Itu sebuah kesalahan. Itu disebut dengan kesalahan. Ya. Nah, kita harus tahu gini. Mereka Muslim ini percaya gini. Al-Quran itu firman Allah dan itu pasti nggak mungkin salah. Betul ya? Betul ya, pasti begitu. Jadi kalau salah, yang salah bukan Allahnya, tapi orangnya. Gitu ya. Nah, yang salah orang yang bacanya salah kali gitu. Betul. Bagi mereka kan begitu, ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ternyata memang Quran itu juga punya kesalahan. Yang fatal ini adalah yang pertama. Saya kasih lihat dulu ya, ini Quran dari Kemenak. Ya. Lihat logonya ya, udah tahu lah ini pasti Quran Kemenak. Ya dah. Surah 2 ayat 106 ini udah biasa. Ya. Siapa itu? Ya. Nah, 106. Ya. Nah, ayat yang kami nasakh, batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Pertama, namanya sudah ayat. Bagian pertama kan kasih tahu, ya. Ayat.
berarti ini sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, ya, dan dibatalkan, berarti ada ayatnya, gitu loh ya. Ayatnya ada. Tapi kalau dibatalkan, harusnya berarti sudah tidak ada dalam Quran kalian. Pertanyaannya, ayat yang dibatalkan itu yang mana aja? Kan gitu. Ya. Nomor 2. Ini kita berbicara soal Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Dia bisa keluarin ayat, tiba-tiba dibatalin. Katanya Maha Tahu. Kok dibatalin? Gitu. Allahnya salah ketik. Nah, Typo, Allah typo. benar. Tapi kalau sampai dia seperti ini, udah keluarin ayat, batalin deh. Gue mau ganti yang baru deh. Itu loh, kayaknya bukannya Allah. Ya, tapi kita lihat satu lagi ya. Ini yang membuat saya lebih lucu lagi kalau kita lihat ya. Nah, dia tadi kan udah membatalkan deh, bisa membatalkan, bisa menambahkan gitu ya. Ini lebih lucu lagi. Surah 3 ayat 7. Kenapa lebih lucu? Lihat. Allah menurunkan kitab Quran kepada Muhammad. Ada yang muhkamat, ya. Itulah pokok-pokok isi Quran. Ada juga yang mutasabihat, ya. Nah, ayat muhkamat itu artinya maksudnya itu jelas. Ayat yang jelas artinya. Jadi udah sangat jelas, sudah nggak perlu lu ngomong apa-apa juga udah tahu artinya apa. Tapi yang mutasabihat, ini yang susah. Pertanyaan itu ngapain diturunin kalau gitu? Itu Emang dia Allah nggak lagi bisa? kumur-kumur. Itu Allah lagi kumur-kumur. Makanya ngomongnya nggak jelas. Jadi orang yang Iya. nyata juga nggak jelas. Nih Allah lagi kumur-kumur. Wah, kalau tahu sendiri kan kalau begini ngomong tuh wah. Nah, lu ngerti gak tadi gue ngomong apa? Kagak ngerti kan? Ya itu dia. Tuh. Ya, jadi Ketika maksudnya Allah gini. lagi kumur-kumur, ya, maka turunlah itu yang namanya ayat mutabiyah. Bener nggak, Gat? Betul, ya. Nah, Tapi nanti kalau Allah lagi ini makan, lu bingung lagi. Ada bunyi-bunyinya soalnya kecepak-kecepuk. Nah, bingung lagi lu, ini artinya apa? Kecepak-kecepuk makannya. Karena makannya becek Allah. kadang-kadang ibu nih suka bener. Suka bener. Nah, Gue yang emang lucu bener, begini. bro. Iya, Bener-bener iya, bener, iya. gue bener-bener Dewi Bulan nih. Nggak ada yang kayak gue pokoknya. Gue cuma satu. Nah, yang lucu ini, kita baca baik-baik ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat. Tapi yang turunin kan lu. Lu nyalain orang ngikutin tuh ayat. Yang turunin ayatnya lu. Gitu? Yang nurunin Orang ayatnya sesat si karena Allah. ya, orang sesat karena ayat tersebut, orang lain disalahin. Nah, itu Nah, yang yang makanya gue bilang Allahnya Hmm. bego. yang turunin ayat dia, ya orang kan ngikutin nih. Oh, ternyata hati dia ada kecenderungan pada kesesatan, gitu. Jadi mereka mengikuti ayat-ayat mutasabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Tapi yang nyari kan yang bikin ayatnya siapa? Ya toh, yang bikin ayatnya siapa? Lo tuh si Allah. Kalau Allah yang bikin ayatnya, ya orang ngikutin ayat itu, ya suka-suka orang. Kalau lu nggak mau begitu, ya jangan dibikin. Kecuali memang lu sengaja bikin supaya orang bikin jadi tersesat. Nah, kan gitu. Endingnya apa? Padahal tidak ada yang mengetahui takdirnya kecuali Allah. Nah, bingung lagi lu. Ngapain lu turunin ayat kalau yang tahu artinya cuma lu doang? Kan? Besok gue nurunin ayat ya. Dewi Bulan bersabda, tapi yang ngerti cuma gue doang ya. Ya, jadi kayak Dewi gitu. Bulan bersabda, ya bakasi, gigi, sakabak. Tapi yang ngerti cuma gue doang. Lu ngikutin aja, tapi lu kagak usah ngerti. Kan bego.
Iya, ya. Yang lucu gitu. Dia turunin ayat yang satu jelas, yang satu nggak jelas. Kenapa nggak lu bikin semuanya jelas aja? Ya dah, ada yang muhkamat, mutasyabihat, ya. Yang tahu artinya cuma Allah, yang tahu takwil cuma Allah doang. Orang-orang tersesat ngikutin yang mutasyabihat, tapi yang bikin mutasyabihat ya lu juga. Orang lain disalahin. Sama aja kalau lu ngeliat cewek cakep terus lu perkosa, nah lu bilang ini ceweknya yang salah. Kenapa? Karena dia bikin gua perkosa dia. Kan gila. Kayak begitu. Logika terbalik. Ya, Jadi selamat datang di kebodohan Islam. ya kalau kita mau bilang itu sebuah kebodohan ya iya sih emang. Dia kebodohan memang. Ya. Nah, kayak gue bilang, selamat datang di kebodohan Islam. Kalau mau tetap bodoh, tetaplah dalam Islam. Kalau mau keluar dari kebodohan, keluarlah dari Islam. Nah iya Gampang ya. kok. Jadi Sebenarnya gampang kok. Kalau mau tetap bodoh, stay Islam. Kalau mau keluar dari kebodohan, keluar dari Islam. Langsung lu pinter. Pengalaman gue coy. Pengalaman pribadi soalnya. Waktu gue masih Islam, karir kagak nanjak-nanjak, mantep. Tahun 98 itu akhir dari dilema. Tahun 99 ketika masuk tahun 99 gue keluar dari Islam, karir gue langsung melejit, cuing. Cepat. Emang ada yang salah dengan Islam deh. Kalau nggak nipu, nggak kaya lu. iya, kalau nggak nipu korupsi nggak kaya memang. Kagak kaya. Kalau kagak nipu, karir kagak naik-naik. Iya nipu sama korupsi Bu. Itu Iya. wajib. Kalau mau kaya wajib. Ya, tapi nggak semua sih memang. Ada yang memang beruntung. Ya kita akuin itu. Orang diajarin sama Allahnya buat takiyah. Tapi Iya. itu kan memang perintah Allah, itu memang Allah yang memerintahkan Iya. itu. Allah yang nyuruh lu ngebokis, ngebohong. Cobalah baca itu Qiyas Anam ayat 1, 2, 3 itu kan. Iya. Bahwa Allah sendiri yang mengirim apa? Ya, Ya, nih Iya, biar si betul. gugat kelarin dulu nih. yang Bu. mengirim penjahat. Betul. Jadi gini ya. Yang tadi kita udah lihat ya, yang satu itu ada muhkamat, mutasyabihat ya. Kemudian tadi Allah yang menurunkan Quran. Nah ini ya. Tidakkah mereka menadaburi Al-Quran, menadaburi Quran? Seandainya Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentu mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Banyak, memang banyak. Dia ngaku sendiri Orang kalau antar ulama aja perang-perangan. Gitu. Kan perang-perangan kan, bukan perang beneran kan? iya. Jadi kalau Quran bukan dari Allah, dari sisi Allah, tentu banyak pertentangan. Dia nggak ngomong kontradiksi ya, dia ngomong pertentangan ya. Pertentangan. Dan memang betul, kayak tadi yang surah yang sebelumnya, ya udah tahu dia nurunin Quran. Yang satu muhkamat, satu mutasyabihat. Yang muhkamat yang jelas, yang mutasyabihat nggak jelas. Orang kafir nanti pakai yang mutasyabihat. Tapi yang turunin dia juga. Kan dia sendiri yang bikin salah. Dia yang bikin salah, bikin orang lain jadi salah semua. Ending-endingnya apa? Cuma Allah yang tahu. Artinya apa? Wallahualam bisawab. Oh, ketika surat-surat wallahu alam bisawab diturunkan itu ya ketika si Allah bahasa Allah sendiri, pala ketak-ketak, lu kutuk-kutuk. Nah, dia sendiri yang tahu. Jadi disebutin juga. Iya. Nah, kita lihat lagi yang ini. Ini juga lucu juga nih, Bu, ya. Masih berkaitan dengan Quran ini, ya. Surah 5 ayat 110. Ya, kita lihat ya. 110, 101, sorry. 101, 110. Nah ini ya. Jangan korupsi, Gad. Iya. Korupsi 9 nomor doang nggak apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Tapi alias yang turunin, murtad. tar dulu begini Bu. Tapi masalahnya gini, waktu dia keluar ini ayat, apa dia lupa? Dia sendiri yang keluar itu ayat mutasabihat sama muhkamat tadi. Kan bikin masalah dia namanya. Ya, tapi kita nggak boleh nanya sama Nabi. Kita nanya sama siapa? Nanya sama gue dong. Nanya sama Dewi Bulan. Ya gue bilang, makanya ini ya jujur aja ngomong. Kita kalau baca ini semua, kita paham pun satu-satu. Aduh ini nggak beres nih. Ini nggak beres ini. Ya, makanya Profesor Bart Ehrman mengatakan gini. Waktu ditanya, Profesor, kenapa tidak mengkaji Al-Quran? Kata Profesor Bart Ehrman apa? Gue nggak mau buang-buang waktu, kata dia. Artinya apa? Quran ini nggak ada isinya. Kosong melompong kalau buat Bart Ehrman tuh. Ya. Jadi Bart Ehrman profesor perjanjian baru saja, dia lebih suka mempelajari Bible ya daripada mempelajari Quran. Kenapa? Karena bagi dia Quran itu nggak ada isinya. Ya, nggak ada isinya. Kayak begini memang. Bukan nggak ada isinya. Isinya ada. Cuma isinya sampah. Gitu. Isinya ada, Gat. Cuma memang mutunya nggak ada. Gitu. Ya kan? Ya, lihat. Kagak ada mutunya. Ya kita lihat Ibu ya. Coba lihat. Ya. Ya. Nah, sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul ya sebelum engkau, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, bayangkan ya, rasul diutus sebelum Nabi Muhammad. Sekarang gue tanya, bukunya pada kemana? Enggak tahu. Apa semua Dimakan bukunya juga? rayap, bro. Bukunya dimakan rayap. Ada yang dimakan kambing. Ada yang dikunyah sama burung. Iya, maksudnya apa jangan-jangan bukunya juga kayak begitu ya? Muhkamat dan mutasabihat. Jadi rasulnya banyak. Kalau Allahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pasti ada yang begitu. Makanya saya anjurkan ya teman-teman Muslim, kalau berdoa jangan kepada Allah, kepada Dewi Bulan aja. Ya, jadi kan para rasulnya banyak nih, para rasul sebelum Nabi Muhammad, ya toh? Dia udah ngutus duluan nih, dapat buku semua nih ya. Nah, apa semua bukunya kayak begini? Muhkamat dan mutasabihat. Terus ayat-ayatnya bisa diganti-ganti sama dia. Saya enak-enaknya gitu. Yang tahu arti cuma dia doang. Oh, kalau gitu ngapain lu turunin? Ini gue mau minta si Bamtri dan kawan-kawan hujat gue lagi dong. Kangen gue dihujat. Ayo dong ngatain gue lagi dong. Jadi kangen gue mereka. Iya. Jadi ya gitu ya. Nah, kita lihat yang surah 16 ayat 101 ya. Coba lihat lagi nih. Makanya gue kalau baca nih gue nanti enak bener ya. Enak buat diledekin maksud gue. Nah, apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Lah, kenapa diganti lagi? Tadi suruh dihapus, dibatalkan. Ya toh? Sekarang ini ayat ini dipindah ke tempat ayat lain. Itu kamu kurang kerjaan. Ya, makanya gue tuh kalau gue siapin materi ini gue ketawa-ketawa sendiri. Padahal dari tadi tuh gue diem-diem aja. Ya dari siang tuh gue diem. Siang gila sampai kangen. Mana si Dedi nih mau diledekin sama dia. Gue diem-diem kenapa? Karena gue lagi nyusun. Ya. Nah, kita lihat surah 44 ayat 58. Wah, kayaknya ini bakal gue borong ini. Ya Pak Ustadz ya. Kayaknya gue borong hari ini Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz bagian. Iya.
Tadi loh. Oh, kalau Satu saya lagi. punya amunisi sendiri saya. Nah, sesungguhnya kami telah memudahkannya dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Dia lupa di dunia ini kan banyak bahasa, cuy. Lupa dia. Ya, enggak semua orang bisa bahasa Arab. Di sini Arab pesek. Bahasa Arabnya so jago pada ngelibet. Ketemu orang Arab diketawain. Orang Arab lagi ngejelasin soal construction, dia bilang amin. Iya, gitu memang ya. Jadi Allah itu memudahkannya dengan bahasamu, ya toh, dengan bahasa Arab, ya, bahasanya si Nabi, supaya Berarti mereka mendapat pelajaran. iya, Merekanya cuma siapa? orang Arab Umatnya. Jadi kalau Iya. orang-orang Indonesia pesek-pesek ya, yang Arab-Arab pesek itu kalian bukan umatnya, kalian bukan umatnya Nabi. Ngapain kalian ikut-ikutan jadi apa sih? Jadi Arab-Araban. Ada. Ya makanya kan saya bilang ini sebenarnya kayak lelucon aja gitu ya. Jadi ketika Allah menurunkan terus dimudahkan dengan bahasa Arab, ya, supaya merekanya siapa? Orang-orang Ya, Arab. umatnya. Ya, Iya, umatnya orang-orang Momo yang di Arab itu, supaya ngerti bukan buat lu, ya, lu Arab pesek dari Indo. Ya, jangan mimpi Ya tapi ngerti. tapi anehnya orang Arab sendiri nggak ngerti Al-Quran, saya yakin. Nah, ya, silakan Pak Ustadz, bantai lagi Pak. Kok langsung? Oke lah. Iya, tadi Baiklah, katanya orang Arab baik. nggak ngerti Quran, ayo sikat. Iya. Memang orang Arab nggak tahu Al-Quran itu. Jadi tapi begini ya, sebelum ke sana bahwa orang Arab sendiri tidak tahu bahasa Al-Quran, kita nanti akan apa. Nah, jadi ya saya di sini berbicara. Adapun nanti yang saya bukakan sendiri adalah yang saya ungkapkan itu adalah tulisan cendekiawan Muslim ya, bukan dari tulisan saya. Saya hanya membacakan dan mempertanyakan. Ya seperti tadi dikatakan dalam Quran tadi ya, Qiyas 4 atau An-Nisa tadi ya, sudah dibacakan Qiyas 4 ayat 82 dikatakan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya, katanya. Jadi berdasarkan dalil ini ya, umat Islam yakin bahwa Al-Quran ini adalah asli perkataan Allah. Tetapi ketika kita baca di dalamnya ya, contoh dulu ya. Kalau kita baca misalnya dalam dalam Quran 3 ayat 96, lalu sekalian kita bacakan nanti apanya ya, tafsirnya, informasi apa yang kita dapat di sana. Coba ya sebentar saya search dulu ya. Ya. Kalau kita baca di sini Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah ya. Ini menurut pemahaman Islam ini adalah perkataan atau wahyu Allah yang diberikan kepada Muhammad melalui Jibril. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk dalam kurung tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia ya. Nah, lalu mana yang kedua? Kita coba cari tafsirnya, kita baca nanti dan mungkin kita akan merasa geli juga di sini ya. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, yakni untuk tempat beribadat dan manasik mereka, di mana mereka melakukan tawaf, salat, dan beritikaf padanya, yaitu ialah Baitullah yang ada di Mekah, yakni Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam.
yang diklaim oleh manusia dari dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang Nasrani, bahwa mereka berada dalam agama Nabi Ibrahim dan tuntunannya. Tetapi mereka tidak berhaji ke Baitullah yang dibangun olehnya atas perintah Allah untuk tujuan itu. Padahal Nabi Ibrahim telah menyuruhkan kepada manusia untuk melakukan haji ke Baitullah seperti yang menyatakan dalam firman-Nya yang diberkahi, yaitu yang diberkahi sejak awal pembangunannya, yang menjadi petunjuk bagi semua manusia. Imam Ahmad mengatakan, menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Amaisi, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Jarrah, yang telah menceritakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula wahai Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula dibangun? Nabi SAW menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya, sesudah itu mana lagi? Jawab Nabi, Masjidil Al-Aqsa. Aku bertanya, berapa lama jarak antara keduanya? Nabi menjawab, 40 tahun. Bayangkan itu, 40 tahun. Nah, kalau Ibrahim, atau kita asumsikan Abraham, katakanlah pernah membangun, meskipun tidak pernah, sesungguhnya tidak pernah. Dan Ibrahim ini berapa keturunan supaya sampai ke Sulaiman? Kalau Al-Aqsa itu dianggap sebagai Baitul Maqdis, ya, 40 tahun. Zaman Ibrahim ke Sulaiman 40 tahun. Sementara di orang Israel di Mesir saja sampai 350 tahun. Tapi dikatakan 40 tahun. Ini jangan-jangan Allahnya tidak, atau kurang sekolah, tidak tamat SD. Masa kan zaman Ibrahim dengan Sulaiman itu 40 tahun? 40 tahun apaan sih? Nah ini ya Artinya salah bocorannya. Jadi saya enggak tahu gimana apanya ini. Allahnya belum belajar Alkitab itu, bro. Iya, 40 tahun, bro. Jadi itu aneh. Nah, jadi itulah makanya dalam QS 25 ayat 5 dikatakan, apa dikatakan di sini? Kita coba baca ya. Apa dikatakan dalam QS 5 ayat 25? QS 25 ayat 5, sorry ya, QS 25. Belum saya buka memang, tapi saya silap tadi. QS 25 atau Al-Furqan ya, ayat 5. Apa dikatakan di sini? Coba ya, sebelum kita masuk ke lebih lanjut. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Menurut apa bahasa yang kita pahami, Pak Ustadz, ya, ini kira-kira siapa yang baca dongeng? Bacainnya buat siapa? Apakah ini ada orang yang bacain dongeng buat Allah gitu, bro? Nah itu dia, nanti kita cari tahu. Ya, kita cari tahu nanti dari buku yang lain ya. Nah, seperti ini misalnya. Ya. Kenapa, Gad? Dan Kenapa? mereka berkata, ya. Besok bongkar besok, Islam dan dongeng. Ya. Dan mereka berkata, dikatakan di sini. Mereka ini adalah orang-orang di sekitar Muhammad. Dan ini informasinya ini adalah dari Allah yang tidak pernah membela Muhammad ini ya. Yang tidak pernah menunjukkan bukti keberadaannya. Dan mereka berkata, atau orang-orang di sekitar Muhammad ini berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Pertanyaan, mengapa sampai orang-orang yang di sekitar Muhammad itu mengatakan bahwa ini adalah dongengan?
Ada apa? Jadi dari sini saja informasinya kita bertanya, emang siapa sih yang menuliskan ini, yang menuliskan Al-Quran ini hingga dikatakan dongengan-dongengan? Adakah seseorang yang campur tangan dalam hal pewahyuan dalam Al-Quran selain Allah? Nah, kita coba untuk mencari jauh, untuk menjawab ini, kita coba cari tahu ya. Dari hadis Bukhari 3348. Kita coba cari tahu dari hadis Bukhari Kayaknya 3348. dibacain dongeng itu, bro. Allah dibacain dongeng sama seseorang. Itu. Iya. Mungkin waktu itu Dewi Bulan bacain dongeng sama Allah. Itu. Iya. Terus masuklah ke Quran. Lanjut, Pak Ustadz. Lanjut, Pak Ustadz. Iya, sebentar. Saya buka dulu apa. Informasinya dari apa ini? Dari hadis ya. Nah, ini kita coba dulu 3348. Kita perilaku budi pekerti yang terpuji, tanda kenabian dalam Islam. Ya. Dikatakan di sini. Telah menceritakan kepada kami, Abu Makmar telah menceritakan kepada kami, Abu Nuarin telah menceritakan kepada kami, Abu Aziz dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki Nasrani ya masuk Islam lalu membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Dia menulis untuk Nabi. Jadi artinya di sini ada seorang Nasrani ya menulis Al-Quran untuk Nabi. Tapi kemudian ia kembali kepada agama Nasrani dan berkata, ini apa yang dikatakan oleh penulis ini. Tidak ada yang diketahui Muhammad, melainkan apa yang aku tulis untuknya. Kemudian Allah mewafatkan, lalu mereka atau teman-temannya menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi. Maka teman-teman berkata, ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Karena teman kita ini telah berpaling dari agama mereka. Ya, ini memang karena dalam Islam itu apabila seseorang mengganti agamanya, maka bunuhlah ya. Lalu mereka membongkar kuburannya dan mencampakkannya. Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam. Namun keesokannya jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi. Maka teman-temannya berkata, ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita berpaling dari agama mereka. Lalu mereka membongkar kuburan teman kita ini dan mencampakkannya. Nah, sebentar ya. Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubang lebih dalam lagi. Cuman ini peristiwa apa? Pembuangan mayat itu ya. Aduh, gimana gitu. Oh, Pak. Ini informasinya yang aneh di sini. Tidak ada yang diketahui Muhammad, melainkan apa yang aku tulisnya. Lalu dari aduh, kok gini saya bersin-bersin ya. Kok tidak ada yang diketahui Muhammad. Ya. Ya, Bu. Gimana? Alergi. Bukan. Apa? Ya, lanjut, Nah, Pak. karena, aduh. Bentar ya. Mengapa sampai, apakah Allah tidak tahu menginformasikan atau memberikan wahyu kepada Muhammad sehingga harus juru tulis ini yang menulis untuk Nabi? Ini ya. Jadi dari sini saja kita curiga dengan informasi dari hadis ini. Ini sahih ya, sahih Bukhari 3348. Bukan hadis doib ya, tapi ini adalah sahih. Nah, lalu kemana Allah sehingga harus si juru tulis ini yang menuliskan Al-Quran? Sehingga Muhammad hanya terima saja dan tidak pernah mengkoreksi Al-Qurannya itu. Lalu yang mana yang dari Allah?
Yang mana yang dari Allah? Yang disebut-sebut yang dari Allah. Kalau Quran itu bukan benar-benar dari Allah, tentu akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ya. Nah, kita baca tadi, kalau misalnya diasumsikan Ibrahim adalah Abraham, lalu membangun Masjidil Haram, lalu kemudian 40 tahun kemudian dibangun Al-Aqsa di Yerusalem, dan jaraknya 40 tahun. Padahal yang kita tahu bahwa Al-Aqsa itu dibangun oleh Sulaiman. Zaman Sulaiman dengan Abraham itu sudah ratusan tahun lebih. Ya, sebab di di Mesir saja orang Israel sebagai budak hidup dalam dunia perbudakan sampai Musa itu 350 tahun. Nah itu. Nah, kemudian apa lagi yang kita dapat informasi dari apa ini ya? Dari Quran ini sendiri ya. Jadi Quran ini penuh kesalahan ya, penuh kesalahan. Nah, kita coba baca lagi nanti. Misalnya ya, apa saja yang ditulis oleh si juru tulis ini? Kita coba baca Musnad Ahmad 13.084. Oh iya. Musnad Ahmad. Kayaknya Ini Allah kalau nggak ada juru tulis nggak bisa nulis, bro. nggak bisa. Nah ini Nggak dikatakan. bisa. Makanya Allah membutuhkan juru tulis. Iya, harus ada juru tulisnya, seperti misalnya maunya si Kalam itu disuruh apa? Si Kalam itu. Allah Allah menciptakan berarti bukan manusia dulu ya. Seharusnya Kalau Kalam itu disuruh menulis. Iya, kalau misalnya nggak ada juru tulisnya, lah Allah berfirmannya gimana? Ya lanjut. Intermezzo. Nah dikatakan ya, ini hadisnya ya, tadi saya tunjukkan dulu balik. Musnad Ahmad 13.084 ya. Dahulu ada juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi mendiktekan samian, dia berkata, namun saya menulisnya samian bashiron. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan saja dia. Nah ini tidak dikoreksinya, biarkan saja dia katanya. Jika Nabi mendiktekan aliman hakiman, maka dia menulis aliman haliman. Ahmad berkata, jelasnya redaksi hampir-hampir mirip. Atau Anis bin Malik mengatakan, selain juru tulis itu hafal kedua surat tersebut, namun juga hafal sekian banyak surat lain. Naasnya dia kabur malah menjadi masuk agama Nasrani. Nah ini di sini kita merasa curiga. Mengapa sampai juru tulis ini kembali ke agama Nasrani? Kalau benar-benar Muhammad adalah seorang nabi, dia pasti mengkoreksi setiap kalimat yang diucapkannya itu apakah benar seperti yang ditulisnya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan, biarkan saja dia ini ya, biarkan saja dia. Biarkan saja dia. Artinya bahwa ini hanyalah perkataan yang dikarang-karang. Bukan perkataan dari Bapa Surgawi atau Tuhan semesta alam. Tidak dikoreksi. Seharusnya nih itu salah. Ganti, itu nggak bisa masuk itu. Ketika dia tulis misalnya hak aliman hakiman atau
dia tulis Samian Bashiron, padahal katanya Samian. Tapi ternyata yang ditulisnya Samian Bashiron. Dan Muhammad tidak koreksi. Itu menjadi bukti bagi juru tulis ini bahwa itu hanyalah karangan-karangan biasa. Dan disebut juga ternyata Al-Baqarah dan Al-Imran itu adalah dia sendiri yang menulis. Itu artinya bahwa Muhammad tidak tahu apapun kecuali yang aku tulis padanya, katanya dalam hadis tadi 3348 tadi Bukhari ya. Nah, jadi disitulah makanya dari situ sudah banyak masalah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Muhammad tidak mengkoreksi ayat ini, tidak mengkoreksi kalimat-kalimat yang diucapkannya, itu membuat keraguan di dalam hati dari juru tulis ini, sehingga dia ini bukan betul-betul ini Nabi nih. Makanya dia keluar. Karena jangan-jangan ini bukan dari Tuhan yang sebenarnya. Karena kalau Tuhan dari sebenarnya, satu titik pun itu tidak akan bisa kita gantikan. Makanya dia melarikan diri. Nah, kita coba lagi baca ya. Dalam hadis dikatakan kalau memang benar-benar ini dari Allah. Tapi kita coba baca hadis Bukhari lah misalnya. Hadis Bukhari, ini hadis Bukhari sajalah dari sini 4123. Apa katanya di sini ya? Dari Anas, dia berkata, Umar berkata ya, aku telah menepati Rabbku dalam 3 hal, atau Rabbku telah menyetujuiku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau jadikan makom Ibrahim sebagai tempat salat, atau Qiyas 2 ayat 125. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menemuimu adalah orang yang baik dan yang jahat. Seandainya engkau perintahkan kepada para mukmin supaya memakai hijab, maka turunlah ayat hijab ini, GS 33 ayat 59. Dan suatu ketika aku mendengar Rasulullah mempersalahkan sebagian istri-istrinya. Maka aku pun mengunjungi mereka dan berkata, berhentilah kalian dari berwaswas dengan Nabi. Atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Ketika aku menemui salah seorang istrinya, ia berkata kepadaku, wahai Umar, bukankah Rasulullah lebih menasihati istri-istrinya daripada kamu? Maka turunlah ayat, boleh jadi jika ia ceraikan kamu, Tuhannya akan memberi ganti istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Perempuan-perempuan yang berserah diri. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab malah masuk ke At-Tamrin, padahal itu diakui adalah perkataan dari Umar bin Khattab. Itu Allah lagi absen. Itu Allah lagi absen. Jadi diwakili oleh Umar bin Khattab. Gitu, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Mungkin sedang santai dia ya. Iya, mungkin saat itu Allah lagi ke WC gitu. Allah lagi ke WC, jadi kan si Umar bin Khattab inspirasinya juga kan ketika Aisyah dan Saudah ke WC ya kan lagi Nah, mungkin Allah saat itu juga lagi jadi diwakili oleh Umar bin Khattab. Gitu. Iya, apa-apa. Iya, ini hadisnya ini sama ini. Ini dibikin dari ini ya, tapi ini informasinya di Musnad Ahmad juga bisa kita temuin ya. 152 contoh ya. 2 ya. Umar berkata, aku telah mendapati Rabbku dalam 3 hal. Aku berkata,
Wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat salat, maka turunlah ayat yang dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim salat, tempat salat. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Qiyas 2 ayat 125. Ini asli perkataan Umar ya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu datangi orang baik dan jahat. Seandainya engkau perintahkan kepada mereka supaya memakai hijab, maka turunlah ayat hijab. Dan terakhir, istri-istri Rasulullah setiap kali cemburu kepada beliau, maka aku katakan kepada mereka, jika Nabi menceraikan boleh jadi Tuhannya ya, Tuhannya si Muhammad ini, bukannya Tuhannya si Umar ya, akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Dia berkata, maka turunlah ayat seperti Tamrin atau An'am ayat 5. Ini perkataan Umar, bukan perkataan Allah. Tapi diadopsi. Anehnya, Allah mengadopsi perkataan Umar menjadi wahyu. Sepertinya Allah ini kurang bahan sehingga harus mengadopsi perkataan Umar menjadi ayat. Saya nggak tahu. Itu Allahnya lagi belum dapat inspirasi, makanya Umar memberikan Allah inspirasi. Oh gitu ya. Ya. Itu. Jadi jelas dari informasi ini, jelas yang mengucapkan kata-kata itu yang untuk pertama kali ada Umar. Dan anehnya kemudian disetujui Allah. Bukan Allah yang duluan yang mewahyukan, tapi Umar. Iya, kalau Quran itu kan kitab lucu-lucuan sebenarnya, bukan kitab suci. Makanya gue bingung nih, orang yang nganggap Quran kitab suci ini kayak mana gitu. Ini kitab lucu-lucuan, aneh semua isinya. Iya. Dan itulah salah satu yang membuat juru tulis tadi murtad. Masa kan perkataan Umar jadi masuk Quran? Di situ curiga dia. Curiga siapa ini? Si juru tulis tadi. Umar yang berkata kok jadi masuk Quran? Si Abdullah ibn Dan dia. Nah, apa bro? Ya itu tuh orangnya namanya yang murtad itu namanya Abdullah ibn Sa'ad. Ya. Oh iya. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kita baca lagi, sangat banyak informasi dari. Kalau misalnya kita baca ya, katakanlah apa? Al-Qur'an ya, Al-Qur'an dulu kita baca, misalnya dalam dulu ya. Kita baca Al-Quran ya. Saya menyarankan teman-teman muslim dan muslimah, teman-teman muslim semuanya deh ya, muslimin deh ya, coba dibaca lagi Qurannya. Nah, ketika dibaca lagi Qurannya, pertanyakan satu-satu, belajar cerdas, belajar mikir, jangan terima aja apa yang dibaca. Mikir, ini bener nggak begini, ini bener nggak begitu, ini kok bisa begini, ini kok bisa begitu, ini apa ya begini, nanya gitu loh. Bertanya dulu dalam hati ya, bertanya dalam hati. Nah setelah itu tanya dulu ke Ustadz. Ustadz nggak bisa jawab, pasti Ustadz nggak bisa jawab, karena untuk menutupi kan. Nah kamu silahkan tanya sama Mbak Google, masih kagak puas juga nanya sama Mbak Google. Langsung nanya sama Tuhan, Tuhan ini apa sih kok begini? Pasti kalau nanya sama Tuhan, apalagi kalau nanyanya sama Tuhan Yesus, pasti dijawab. Kalau nanya sama Allah nggak bakal dijawab, mingkem. Aku juga pengalaman kayak gitu. Atau silakan nanya ke Dewi Bulan, ya. Silakan Dewi Bulan, ini ada hotline-nya nih. Di WA dulu ya, jangan asal nelpon aja gitu kan, kali aja Dewi Bulan lagi berak kan. Nah, kan nggak bisa nurunin wahyu kalau Dewi Bulan lagi berak. Nah, ini hotline WA Dewi Bulan, tolong dicatat pakai +1 ya, karena Dewi Bulan tinggalnya di bulan. Ada 1 nih, nomor 1. 561-287-6097. Catat ya, nggak bakal saya ulangin. Kalau mau kurang jelas, ulang dikit lagi ya, melangkah ke belakang dikit lagi.
Gitu, silakan hotline ya. Mau maki-maki Dewi Bulan, mau minta didoain, mau minta petunjuk, mau minta wangsit, asal jangan minta duit. Gue kagak punya duit, sama kayak Allahnya kagak punya duit. Yuk, silakan lanjut. Nomor lotre. Nomor lotre, Ya, silakan ya. jadi Mau saya berapa digit? sarankan, Nomor lotre mau berapa digit? Minta sama Dewi Bulan. Nah, silakan. Hahaha. ya, saya sarankan juga kepada teman-teman yang apa, yang di live chat mencatat informasi yang saya bacakan benar tidak atau sesuai enggak, tidak sesuai tidak dengan yang tertulis yang saya bacakan ini. Catat nomor-nomornya ya. Nah, kita coba baca informasi dari Al-Quran ya, Al-Kahfi atau Kes 18 ayat 6 ya. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh diri karena bersedih hati, karena mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman pada keterangan ini atau Al-Quran ya. Mengapa turun ayat ini? Sampai Muhammad mau membunuh dirinya sendiri ya. Mengapa sampai turun ayat ini? Kita coba tahu informasinya dari asal mulanya turunnya ayat ini. Saya coba baca ya. Nah, asal mulanya turun ayat ini dinamakan Asbabun Nuzul. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Hisham, dari seorang yang alim bangsa Mesir, dari Ikrimah yang bersumber dari Abu Ibnu Abbas, bahwa kaum Quraisy mengutus An-Narid bin Al-Harits dan Utbah bin Abi Muaid untuk bertanya tentang kenabian Muhammad dengan jalan menceritakan sifat-sifat Muhammad dan segala sesuatu yang diucapkan olehnya kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy menganggap bahwa pendeta-pendeta itu mempunyai pengetahuan tentang tanda-tanda kenabian orang Quraisy. Tidak mengetahuinya. Maka berangkatlah dua utusan tadi ke Madinah dan bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kaum Quraisy. Berkatalah pendeta Yahudi itu kepada utusan Quraisy. Ya, jadi pendeta Yahudi ini berkata kepada utusan Quraisy, tanyakanlah olehmu kepada Muhammad tentang 3 hal. Jika ia bisa menjawabnya, maka ia adalah nabi yang diutus. Ya. Akan tetapi, apabila ia tidak bisa menjawab, maka ia hanyalah orang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Hanya pengakuan saja. Pertama, tanyakan kepadanya tentang pemuda-pemuda pada zaman dulu yang berpergian dan apa yang terjadi pada mereka. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kitab Daniel. Dan pemuda itu sebenarnya yang ditanyakan itu adalah Daniel, Mesak, Sardak, dan Abednego. Ya. Karena tentang cerita pemuda itu sangatlah menarik. Ya. Kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyrik dan Maghrib. Ya. Dan apapun yang terjadi padanya. Ya. Jadi yang ditanyakan ini adalah tentang Media dan Persia. Raja Media dan Persia. Ya. Dan tanyakan pula kepadanya tentang ruh. Maka pulanglah kedua utusan tadi kepada kaum Quraisy dan berkata, kami datang dengan membawa sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menentukan sikap antara Tuhan dan Muhammad. Mereka pun berangkat menghadap Rasulullah dan menanyakan ketiga persoalan tersebut. Rasulullah bersabda, aku akan menjawab tentang hal-hal yang kamu tanyakan itu dalam kurung tanpa menyebut insya Allah. Maka pulanglah mereka semua. Rasulullah menunggu-nunggu wahyu sampai 15 malam lamanya. Ya. Namun Jibril tidak kunjung datang padanya. Padahal ketika Muhammad menggauli Maryam, tiba-tiba hari itu juga datang Allah untuk memberikan wahyu. Tapi di sini sampai 15 malam tidak datang. Sampai beliau itu mau bunuh diri ya. Kita coba ya. Hal ini membuat orang-orang Mekah goyang dan merasa
merasa sedih karenanya. Beliau tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Nah, seorang nabi tidak tahu apa yang hendak beliau katakan kepada kaum Quraisy untuk menjawab. Pada suatu ketika datanglah Jibril membawa surah Al-Kahfi di dalamnya, menegur Nabi SAW atas kedisidian dan perbuatan mereka, atau Al-Kahfi atau ayat 6, ya, Pak Ustadz, menerangkan Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz. Mungkin Ya. saat itu dia kan belum kawin sama Aisyah. Jadi dia belum bisa pakai baju Aisyah. Kan kalau wahyu turunnya itu kan kalau dia lagi pakai baju Aisyah. sebenarnya sudah, Bu, sudah. Pada saat ini sudah Nabi dia ini kan, Nah, mungkin sudah Nabi. Aisyahnya terlalu bayi kali, makanya belum Terlalu bisa kecil, dipakai bajunya. terlalu Iya. kecil, ya mungkin ya, bisa jadi itu. Nah, menerangkan apa yang mereka tanyakan tentang pemuda-pemuda yang berpergian. Al-Kahfi ayat 926. 9 sampai 26. Tahu nggak apa isinya ini? Kalau kita baca dalam kitab Al-Quran, ini disebut ada pemuda peniru, dan itu sebenarnya adalah dongeng, ya, dongeng yang sudah pernah dulu dituliskan tentang seorang pengembara, atau Al-Kahfi 83 ayat 83 sampai 101. Nah, ini masuk malah Zulkarnain serta firman Allah tentang ruh, Al-Isra 85. Apa isinya? Mereka menanyakan kepada ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kamu tidaklah diberi pengetahuan melainkan sedikit. Apa jawaban apa ini? Ini dari Allah, Sidratul Muntaha melalui Jibril. Sudah 15 malam tapi tidak bisa menjawab, malah melenceng. Padahal ini yang ditanyakan tadi tentang pemuda itu adalah Daniel, Sardak, Mesak, dan Abednego. Tentang seorang pengembara, malah turun Zulkarnain si dua tanduk. Padahal itu artinya itu adalah Media dan Persia yang sekarang dinamakan Iran dan Irak, ya. Itu sebenarnya yang ditanyakan. Kalau kita baca ini ya, kita bisa ketawa. Karena kalau kita baca Al-Kahfi 83 sampai 101, malah nanti sampai Zulkarnain sampai ke tempat matahari, tempat terbenamnya matahari di lumpur hitam, di laut yang berlumpur hitam. Padahal itu jelas adalah kisah dongeng, itu dongeng, ya. Nah, ini bahkan di sini Al-Kahfi 9 ayat 26 ini, Al-Kahfi dari ayat 9 sampai 26 itu malah tidak ada kejelasan. Karena siapa yang ketujuh pemuda penidur itu antara anjing atau apa, malah bingung Allah menjelaskan ini. Coba ya kita coba baca dulu Al-Kahfi 18 9 sampai 26. Malah bingung dia. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang diami gua yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Padahal Daniel yang dia apa? Kita coba baca lagi. Ingatlah, tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami di sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ini aneh ceritanya. Tapi boleh baca sendiri. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua itu. Nah, di sini Allah juga bingung berapa tahun sebenarnya. Karena tidak pernah baca tentang dongeng itu sebenarnya. Hanya dia dengar-dengar dari orang lain. Siapa itu nanti kita baca nanti, ya. Kemudian kamu bangunkan mereka. Kami
agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lama yang tinggal dalam gua itu. Nah di sini ada aneh lagi ya. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu mana yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lama mereka dalam gua. Mereka tinggal dalam gua. Bukankah katanya Allah mengetahui, tetapi mengapa harus kemudian kami bangunkan agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu, agar kami mengetahui. Bukankah katanya Allah ini maha mengetahui, tetapi mengapa harus membuatku tidur dulu lalu dibangunkan. Kemudian kita baca lagi ya, seharusnya enggak, bukan mesti membangunkan supaya tahu. Yang namanya maha tahu itu bukan begitu. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita tentang yang benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka ya, bukan Tuhannya Muhammad ya. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Berarti di sini Allah campur tangan, berarti bukan hanya Tuhannya si pemuda ini yang yang campur tangan di sini. Kemudian kita baca lagi apa informasinya. Kami meneguhkan hati mereka waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Nah, jadi Tuhan pemuda ini adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Sementara Tuhannya Muhammad itu Allah yang hanya tinggal di Mekah. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataannya amat jauh dari kebenaran. Ya, kemudian kita lihat nanti kebingungan Allah berapa tahun sebenarnya. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan yang sembah. Tidak menemukan alasan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Orang ini tidur kok ada yang mengetahui kebohongan terhadap Allah. Ini jadi aneh, padahal 9 sampai 26 katanya tadi. Nah, tapi boleh baca sendirilah. Saya malas membaca yang namanya dongeng. Saya juga malas membaca ya. Makanya kacau balau ini apa ini. Banyak kesalahan-kesalahan ditemukan di dalamnya. Seperti masjid tadi. Kemudian sangat banyak lah ya. Sangat banyak apa. Pertentangan kalau kita baca-baca dalam Quran ini. Bahkan apalagi ya, kita coba cari tahu lagi apalagi pertentangan di dalam Quran ini. Tentang apa? Tentang Al-Kahfi sudah, nah, tentang dongeng-dongeng sudah. Tentang apa? Tentang apa? Tentang Sulaiman yang berbicara dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan semut. 27 ayat 17 ya, kita coba baca. 27 ayat 17. Secara logika, apakah semut pernah apa? Pernah bisa berbicara dengan atau mengeluarkan suara? Tapi ke dalam pemahaman Islam malah ini diyakini ya. Mulai dari 17 kita baca. Dan bahkan sampai burung ya berbicara di sini. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin ya. Jadi tentara ini dihimpunkan Sulaiman dari jin. Jadi tentara Sulaiman ini pasukannya itu adalah jin. Kemudian apalagi manusia, burung. Jadi tentara Muhammad ini ada panglima burung dari manusia juga. Lalu mereka diatur dengan tertib baris lah ini kan apa burung dan apa ini. Burung dan jin. Mungkin sebelah-sebelahan ini kan. Kemudian kita baca lagi ya. Jadi udah apa
Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Ya. Jadi berkata ini semut ini. Jadi Allah ini hanya mendengar-dengar semut berbicara pada saat peristiwa ini. Makanya dia tahu bahwa semut ini sedang berbicara. Didengar-dengarnya lah semut ini berbicara ya. Apa katanya? Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh tentara Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Sebenarnya lebih tepat, masuklah kamu ke semut-semut supaya jangan dipatok burung, karena ada di situ pasukan burung. Sebenarnya itu yang lebih tepat, karena burung itu, apalagi burung hudhud itu, woodpecker itu kan, itu pemakan semut itu. Kalau diinjak belum tentu mati. Tapi kalau dipatok, dimakan, ya udah masuk ke dalam perut. Itu sebetulnya yang lebih tepat. Ya. Tapi di sini, diyakini sebagai wahyu Allah. Padahal di sini adalah wahyu semut. Karena semutlah yang berbicara di sini. Apa kata semut ini? Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentara. Sedangkan mereka tidak menyadari. Sebenarnya ini adalah wahyu, perkataan semut. Allah itu hanya mewahyukan atau mendengar. Hanya mendengar perkataan semut. Lalu diadopsi menjadi firman Allah. Ini firman semut ini. Bukan Allah yang berkata di sini. Siapa yang bilang di sini yang berkata bahwa Allah yang berkata di sini, hai semut-semut? Tidak ada peran Allah di sini. Allah itu hanya tukang dengar-dengar. Biar dipahami ya. Kemudian kita baca lagi. Ya, semut yang berfirman itu. Jangan coba-coba. Maka dia tersenyum. Dia, ini maksudnya si Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Jadi si Sulaiman ini mungkin di depan dia, kemudian didengarnya semut ini berbicara dan dia tersenyum. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi Allah mendengar doanya Ibrahim ini. Kemudian siapa Sulaiman ini? Kemudian 20. Dan dia memeriksa burung-burung. Apa ini? Si Sulaiman ini memeriksa burung-burung lah. Lalu dia berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang yang tidak hadir? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Jadi periksanya si hudhud ini nggak ada. Terus apa yang terjadi kemudian? Sungguh aku benar-benar mengajabnya dengan ajab yang keras. Atau benar-benar menyembelihnya kecuali dia benar-benar datang kepada dengan alasan yang terang. Jadi marah-marahlah si siapa ini kan, si Sulaiman ini kepada burung hudhud. Awas kau nanti, kupotong kau, kalau enggak kusunat kau, kira-kira kayak gitulah itu kan. Kalau burung itu kan biasanya disunat itu. Jadi mungkin si Sulaiman ini mau menyunat burung juga ya kan. Terus datanglah burung hudhudnya ya kan. Terus kita baca. Maka tak lama kemudian datanglah hudhud. Jadi nggak jadilah disunat ini ya. Lalu ia berkata ini, siapa si hudhud ini, burung ini kepada Sulaiman, dan Allah di sini perannya hanya mengetahui, mendengar. Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, ya. Dan kubawa kepadamu negeri Sabah suatu berita yang penting yang diyakini. Nah ini dongeng. Dan ternyata peran Allah di sini hanya mencatat firman dari semut, lalu mewahyukannya kepada Muhammad. Karena yang jelas di sini yang berkata ini adalah hudhud, bukan Allah. Nih. Tapi diyakini sebagai perkataan Allah. Lalu ia berkata,
Jadi yang berkata di sini hudhud ya, burung. Berarti ini adalah perkataan burung, bukan wahyu Allah. Allah itu hanyalah mentranslate bahasa burung dan bahasanya si Sulaiman menjadi bahasa Arab. Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui, dan kubawa kepada musuh dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Ini kisah dongeng. Kalau kita baca di dalam apa, kisah Sulaiman dalam kitab apa, Pesede ya, Pesede, tentang testamen Sulaiman bab 5. Ini nampak ini semua ini. Dalam apa? Dalam dongeng kebijaksanaan Sulaiman ya. Tapi bukan Alkitab ya. Tidak ada, kalau dalam Alkitab ini nggak ada. Itu hanyalah dongeng yang dikarang oleh Yahudi. Nah, ya, silakan ditambah, silakan Pak, supaya jangan ngantuk, kita ganti-gantian. Halo? Gua hampir ngantuk. Namanya juga dongeng. Saya sedang ngedongeng tadi, Pak. Ya, dongeng itu bikin tidur. Ya, silakan. Ya. Ya, oke. Ya, sekarang gantian saya ya. Nah, kita tahu bahwa tadi kita udah bacakan beberapa ya ayat-ayat yang menurut kita itu sesuatu yang aneh, lucu ya. Nah, misalnya seperti yang ini. Saya kasih lihat dulu. Coba kita baca ya. Nah, seperti ini. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui ya ini. Ini firman Allah nih. Ini surah 21 ayat 30. Ya. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kata dia, ya kan? Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, sekilas nggak ada yang salah. Nggak ada. Tapi kalau kita perhatikan yang saya garis ini, ya, semua orang tahu kalau ini salah. Kenapa salah? Coba. Ya. Nggak semuanya terbuat dari air tuh, nggak semuanya. Adam diciptakan dari apa? Hah? Dari tanah, dari Dari tanah. Itu tanah. pun tanah yang dipilih-pilih, ada yang hitam, diambil dari Syria, ada yang dari mana-mana lah, banyak lah. Iya, ya. Bukan itu masalahnya, Pak. Masalahnya dari apa sih diciptakannya si Adam? Nah, itu yang jadi masalah. Ternyata menurut Quran sendiri, ya, Adam itu diciptakan dari tanah liat. Jadi kalau ketika dia bilang kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, salah apa benar? Salah dong. Dua-duanya salah dan dua-duanya benar. Dua-duanya salah, tapi dua-duanya juga benar. Ya, maksudnya benar-benar lucu buat kita gitu, Pak, maksudnya, Pak. Iya. Benar-benar lucu lah. Iya. Oh, jangan dianggap serius kalau saya ngomong ya. Kadang-kadang saya ngejebak ya. Misalnya kalau kita ngomong di surat 37 ayat 11 ya. Nah, kalau ini. Mana dia? 37 ayat 11. Katakannya apa? Nah, ini ya. Ternyata menurut Allah Adam itu diciptakan dari tanah liat. Jadi kalau waktu dia bilang di surat 21:30 tadi ya, ayat 30 dia mengatakan kami menciptakan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ya. Jadi harusnya si Adam juga diciptakan dari air. Kenapa? Karena Adam hidup. Tapi nggak semua juga, Pak.
nggak semua juga. Karena gini, ternyata kalau kita baca-baca juga dari Al-Quran sendiri, kucing nggak pernah diciptakan halus, Nah, betul. nggak pernah Jadi, diciptakan. iya. Dan lucunya sains mengatakan bahwa komponen yang terbesar itu, ya, molekul terbesar itu adalah karbon kalau manusia. Ya, jadi bukannya O2, pohon karbon, ya. Molekul karbon yang paling banyak. Bukan O2, bukannya monoksida atau oksigen, itu enggak, ya. Bukan dari hidro, bukan. Beda. Jadi ya, bagi saya ini dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Dua-duanya benar, kenapa? Benar-benar lucu. Adam tidak diciptakan dari air, tapi dia bilang segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Gitu ya. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, dia lupa. Dia pernah ngomong seperti ini gitu loh. Ya kan? Mungkin dia ini mengadopsi teori Darwin. Itu kan teori Darwin itu bahwa segala sesuatu kan dari ikan, dari air. Artinya masuk ke dalam apa kan? Ikan itu kan masuk ke dalam air. Kemudian mulai mendarat, airnya ada yang jadi gajah, ada jadi mana, jadi apalah kan? Itu mungkin ya. Mungkin dia mengadopsi teori Darwin ini. Betul. Jadi ya kalau kita mau ngomongin apa ya bingung ya. Ya kita mau ngomongin jadi dengan Allahnya kayak gini error. Jadi dengan kata lain, Al-Quran itu bukan cuma Allah ngomong. Allah suka lupa ngomong, ditambahin. Ada Umar ngomong, taruh di situ. Gitu. Kalau waktu itu Dewi Bulan udah lahir, ya pasti Dewi Bulan ada di situ juga. Dewi Bulan bersabda. Gitu kira-kira ya. Semut ngomong dijadikan wahyu. Dijadikan wahyu. Semua. Ya ampun, loh. Setan ngomong dijadikan wahyu. Aduh. Iya. Iya, ini juga salah. Apa salahnya? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah kan, ketika dia mengatakan menciptakan semuanya berpasangan, coba ditanya, amuba itu pasangannya siapa? Amuba nggak punya pasangan. Mereka tidak berpasangan, mereka membelah diri. Ya. Lupa dia pada saat itu, lupa. Iya, jadi ya kalau buat saya sih ini lucu-lucuan aja ya, nggak usah terlalu ini. Ya, kemudian di surah 43 ayat 12 juga begitu ya. Kita lihat. Nah, ya. Dialah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan. Semua makhluk, cuy. Tapi amuba nggak ada pasangannya. Berarti salah apa benar? Lupa. Nah, ya. Dan menjadikan kapal laut untukmu. Berpasangan juga. Nah, bukan maksudnya gini loh. Kalau Allah menciptakan kapal laut, berarti yang di pelabuhan perusahaan bikin kapal laut itu ngapain? Tinggal doa doang gitu. Doa, mereka sedang berdoa di situ, banyak berdoa ya, Allah yang membuat kapal laut itu. Iya, kalau teknis itu cuma berdoa, Pak. Jadi keluarlah nanti jadilah kapal laut. Itu. Ya, iya, tapi kan ya gimana ngomongnya Pak ya, tapi kapal laut bukan diciptakan sama ini, sama siapa, sama Allah, tapi diciptakan sama manusia. Ya, bukan Allah yang ciptain. Iya. Mungkin kita salah. Jadi apa itu teknisi itu kan berdoa, ciptakan dong tiangnya, belum lagi siap tiangnya, mesinnya lagi, itu dindingnya masih bocor, Allah kan gitu. Jadi Allah yang menciptakan. Jadi insinyur itu tukang berdoa di situ. Di perusahaan kapal laut itu insinyur cuma berdoa begitu. Nah, ini juga saya mau kasih satu hal yang kalau menurut saya sih,
untuk orang kedokteran ya mungkin mengatakan kok ada sih orang salah begini. Coba kita perhatikan. Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar mendapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada di dalam perutnya. Dari antara kotoran dan darah. Berupa susu murni. Jadi antara kotoran sama darah, tengah-tengahnya itu susu. Bingung gak sih? Dalam perut ya, ini dalam perut ya. Apa yang ada dalam perut ya. Jadi susu itu dari dalam perut. Berarti itu payudaranya sapi boleh dipotong itu udah tetap aja lu dapat susu. Dibedah juru perutnya. Iya, jadi ya gitu ya. Kita seneng-seneng aja, jadi nggak usah terlalu tegang. Jadi ketika Allah mengatakan sesuatu yang buat kita lucu, kita ketawa aja gitu loh. Kan aneh. Ya, aneh sekali. Kenapa? Karena susu tuh bukan dari antara kotoran dan darah, cuy. Ya, gimana ceritanya antara kotoran dan darah jadi susu? Ini saintis mana sih yang ngomong? Jadi apa? Kalau darah dan kotoran dicampur mungkin jadi susu, Pak. Jadi susu. Nah, itu kan. Itu Lebih dia. bingung lagi. Ya. Jadi susu itu menurut Allah ya hati-hati dari perutnya hewan. Ya, jadi antara kotoran dan darah. Jadi susu itu di situ, guys. Ya. Tapi itu terbatas untuk hewan muslim. Kalau yang hewan kafir itu bukan begitu ya. Itu untuk hewan yang sudah muslim, yang sudah mualaf itu. Saya tahu itu hewannya pasti hewan yang sudah mualaf, Pak. Kalau belum mualaf dia belum nggak bisa kayak gitu. Ya, itu ceritanya. Ya, jadi Ya gitu lanjut, aja lanjut. ya. Udah gitu aja, Pak. Kita nggak usah terlalu panjang. Ya kan? Ya, Oh, ya, supaya cukupnya jangan bosan saja. orang nonton ya. Supaya jangan bosan orang nonton ya. Kecuali kalau Betul. ada muslim. Kecuali kalau ada si media atau orang muslim masuk kemari, ya bisa kita diskusi. Cuman ya sebenarnya saya mengundang sih siapa saja. Mau si Juma, si lebar mulut itu mau siapa, boleh masuk sini. Saya undang. Kalau gitu kapan-kapan kita buka StreamYard aja mengundang mereka gitu. Jadi kan Iya, saat saya ini undang. belum. Kapan-kapan kita masuk, kita buka StreamYard, kita undang mereka gitu. Gimana gak? Iya. Iya boleh. Boleh, sangat boleh, sangat senang saya. Malah bagus, malah bagus. Iya. Tapi Sangat ingat, senang. syaratnya satu, Bu. Syaratnya dua. Syarat pertama adalah masuk bawa data, bukan bawa bacot. Itu ada pasti. Kadang-kadang mereka begitu. Ya, bawa otak sekalian. Jangan ditinggalkan otaknya di luar. Bukan. Syarat yang kedua adalah dia harus tahu topiknya apa. Jangan sampai kita ngomong A, dia ngomongnya Z. Nggak nyambung. Nggak kelar itu topik. Ya. Kenapa? Karena muslim rata-rata begitu, Pak. Kita ngomongnya apa, mereka ngomongnya apa lagi, lain lagi. Mengarahkan untuk pindah topik. Ini seperti biasa lah kita tahu. Itu yang nggak boleh. Ya gitu, Pak. Iya sih. Gitu Makanya saya bilang bawa otak. Jadi kalau orang yang bawa otak itu kan, apa topiknya pasti mengerti. Ya ini yang nggak bawa otak ditanya apa kepala malah ke pantat larinya kan gitu. Itu yang nggak bawa otak dia. Ya begitu memang, rata-rata kan begitu. Ya, gitu aja Bu Debe. Ya, lanjut dulu dikit bro. Nih aku lagi ada customer. Ya, mungkin barangkali yang di live chat ada yang mau komentar apa gitu ya, ya silakan komentar. Oh iya, saya belum iklan ya. Saya belum iklan ya. Sorry. Sebentar, saya buka dulu. Nah,
Kan saya kan lagi bikin ini, bangun studio guys. Ya, yang jelas saya lagi bangun studio untuk apologetika. Ya, sebenarnya antara butuh dan tapi tidak harus cepat. Gitu. Maksudnya semakin banyak orang yang nyumbang, semakin cepat jadi. Ya, semakin lama ya semakin nggak jadi gitu ya. Semakin nggak jadi-jadi. Ya, saya udah siapin untuk tempatnya, siapin juga untuk bikin temboknya. Ya, temboknya udah saya buat juga tuh. Lokasi sudah ada. Nah, total dana kira-kira 1.300 ya, untuk berbagai macam ini. Kalau laptop ya laptopnya tahu sendiri lah ya. Namanya laptop yang layarnya udah kedap-kedip kayak gimana gitu. Ya. Nah, butuhnya kira-kira sekitar 1.300 untuk semuanya. Jadi, bagi yang berkenan silakan bantu. Boleh mengirimkan ke rekening WFM. Ya, yang di layar ya. Nah, tapi dengan kodenya apa? SP Studio. Itu ada pesan di situnya SP Studio. Itu aja. Ya. Makin cepat, makin banyak yang nyumbang, makin cepat yang nyumbang, makin cepat jadi tuh studio. Ya. Ya maklum aja namanya laptopnya juga kedap-kedip layarnya. Ya, gimana ya? Apa yang ada lah yang kita pakai. Gitu. Ya. Oke, saya rasa kita cukupkan saja sampai di sini ya. Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan lagi Pak Ustadz? Saya rasa nggak ada lagi. Bisa kita lanjutkan minggu depan. Kita kan berseri. Ini kan nanti berseri. Bukan hanya ini sih. Nanti kan berseri ini. Ini hanya pembukaan saja masih. Nanti akan banyak lagi informasi yang akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mendengar ya. Saudara-saudara kita Muslim. Makin banyak lagi nanti informasi yang kita sampaikan kepada matanya ya. Iya. Terus sekali lagi kita di sini nggak bermaksud mengejek-ejek Quran. Kita justru membukakan mata kalian. Ini loh Quran. Kalian nggak suka ya nggak apa-apa. Kalau kalian berterima kasih dengan info ini, ya silakan. Kapan-kapan join dengan Zoom kita. Ya terbuka kok. Ya. Silakan hubungi Dewi Bulan. Kira-kira itu aja ya Gat ya. Jangan lupa teman-teman support ya pelayanan WAFM untuk membantu membangun studionya sang penggugat biar makin mantap nih, ya kan? Ya kira-kira itu aja. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ya, itu aja ya. Untuk pesan kalau nyumbang tulis pesan SP Studio. Ya, gitu. Jangan lupa ya. Jadi, tulis pesannya SP Studio. Tapi kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Itu kan itu membantu WFF juga. Iya. Iya, mau bantu Dewi Bulan, bilang buat Dewi Bulan. Itu juga nggak apa-apa. Nah, iya, nggak pakai pesan juga nggak apa-apa. Ya toh, sama juga masuknya ke situ juga toh. Iya. Iya. Jadi gitu. Ya kan bisa kita pakai untuk yang lain, untuk melayani murtadi. Iya. Ya macam-macam bisa dipakai. Gitu. Oke, kira-kira itu aja teman-teman ya. Tuhan berkati, kita akan. Ya, teman-teman semua, kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana sang penggugat membuka fakta-fakta baru kepada kita yang belum pernah kita ketahui sebelumnya tentang Islamologi, tentang Al-Quran, dan lain sebagainya. Pembahasan-pembahasan yang menarik, pembahasan-pembahasan yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak kita dapatkan di luar sana, di bangku kuliah atau dimanapun, tetapi kita dapatkan di sini teman-teman ya. Ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita sebagai orang Kristen teman-teman. Dan juga mungkin kita ada yang bercita-cita sebagai seorang apologet. Kita menyampaikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang penggugat, menolong kita untuk menambah wawasan kita, bahan kita di dalam berapologetika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa para polemikus itu seringkali menghina dan mendiskreditkan iman Kristen. Dari cuplikan-cuplikan yang kita dengarkan itu adalah hanya sebagian kecil yang kita tampilkan bagaimana Kainama dan para polemikus lainnya
menghujat dan mendiskreditkan iman Kristen ya. Mereka mengatakan Alkitab itu palsu. Mereka mengatakan Tuhan itu lahir pada 25 Desember dan penafsiran-penafsiran yang lainnya terhadap iman Kristen. Dan mereka seenaknya saja melakukan hal tersebut gitu loh. Hal yang paling mengherankan adalah di dalam video tersebut Kainama mengatakan hampir 85% Alkitab itu sudah dipalsukan gitu loh. Dan ya kalau sudah seperti itu ya bilang aja udah semua itu udah palsu gitu loh, nggak ada aslinya. Tapi pada saat yang sama dia mengatakan ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab, di Yesaya lah, di mana lah. Ini kan aneh teman-teman. Nabimu itu adalah nabi yang mulia dalam agamamu. Kau sanjung-sanjung, kau puji-puji, kau muliakan, kau agungkan. Tetapi pada saat yang sama kau mencari nubuatan nabi yang mulia itu kepada sampah gitu loh, kepada kitab yang sudah sampah, yang palsu. Ini kan konyol teman-teman. Apa sih? Kau memuji Muhammad tapi kau menghinanya. Kau mengagungkan Muhammad tapi kau rendahkan. Kau cari di kitab yang sudah palsu. Ini kan aneh Kainama ini. Masalahnya adalah para polemikus itu nggak sadar-sadar Kainama itu sedang menipu mereka gitu loh. Penipuan Muhammad ini kan sudah bukan barang baru lagi. Baik dari sekolahnya di Haifa lah, sudah tidak jelas. Dia di pendeta sudah tidak jelas. Dia lulusan dari STT Jakarta sudah tidak jelas. Semua sudah tidak jelas. Baru mereka nggak sadar-sadar kalau Kainama ini sedang kasih makan batu sama mereka gitu loh. Dia cerita di sana beda, dia cerita di sini beda. Ada lagi yang dia bilang itu Nasoro itu adalah orang Kristen, tapi di sisi lain dia bilang Nasoro itu bukan orang Kristen. Apakah orang Islam ini kurang teliti kali ya mendengarkan Kainama? Sama sekali membingungkan gitu loh teman-teman ya. Sama sekali membingungkan dan konyol orang ini. Tapi anehnya masih banyak orang-orang bodoh yang mau dibodohi oleh dia lagi jadi tambah bodoh gitu loh. Ya. Jadi ya nggak mengherankan sih kalau polemikus bermunculan banyak-banyak lagi. Isi kepala mereka itu tidak diisi dengan literatur yang memang dapat diakui kebenarannya gitu loh. Tapi isi kepala mereka diisi oleh literatur yang bodong, yang bohong semua isinya, yang tidak ada gunanya gitu loh, yang bahkan menghambat pertumbuhan logika mereka menjadi lebih baik. Tapi referensi mereka itu mereka pakai untuk menurunkan kualitas logika mereka untuk semakin menurun gitu loh. Ini konyol teman-temannya. Jadi ketika Kainama mengatakan ada nubuatan Muhammad dalam Yesaya yang Umi tadi itu, ada satu orang yang betul-betul dibodohi dan dia mengekspresikan itu lewat dia menangis gitu. Artinya apa? Kainama berhasil membuat dia menangis, terharu, dan seolah-olah semua kesalahan Kainama itu tidak ada lagi gitu loh. Dan mereka bahkan tidak pernah membayangkan Kainama punya kesalahan gitu loh. Menangis dia terseduh-seduh teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nonton selengkapnya cari di channel mereka itu ya. Lihat saja. Ya, ketika dia membaca dari Yesaya itu dan aku tidak dapat membaca sampai di titik itu, dia mengucapkan bahasa Arab entah apa itu artinya, lalu dia menangis. Ya, dengar ingusnya itu bunyinya kayak mana teman-teman. Luar biasa ya Kainama. Dengan semudah itu kasih makan batu orang, dengan semudah itu membuat orang percaya apa yang dia katakan. Ya. Kainama ini memang luar biasa. Saya satu sisi memang salut sama beliau ini, mampu menarik massa, mampu menarik perhatian orang-orang di luar sana dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan gitu loh. Ya, pesan saya untuk orang-orang Islam yang mungkin masih sedikit waras, jauhi Kainama lah ya. Saya tidak menyuruh Anda untuk pindah keyakinan dari Islam ke Kristen atau ke mana gitu ya. Saya tidak menyuruh Anda. Tapi paling tidak saya mau menyarankan jadilah seorang yang beragama dengan akhlak yang baik. Jadilah orang yang beragama dengan pikiran yang positif, dengan beragama orang yang baik aja lah gitu loh. Jangan menjadi seorang pendusta, pembohong yang menyebarkan hoax kemana-mana gitu ya. Apalagi berusaha menafsirkan agama orang lain padahal orang yang bersangkutan di dalam agama itu tidak memahaminya demikian. Ini kan udah bodoh gitu loh, tanpa pamer kebodohan lagi gitu. Artinya urat malunya itu udah putus gitu loh ya, dia pamer kebodohan kemana-mana. Nah itu pesan saya, dan pesan saya juga kepada orang-orang Kristen
Mari video ini kita sebarkan ke banyak media sosial kita, ya, supaya banyak orang di luar sana yang boleh tercerahkan, mereka mengerti, memahami hal-hal yang disampaikan oleh sang penggugat. Semoga ini juga membuat mereka semakin tertarik untuk menjadi apologet dan menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri video kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan. Dari Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ya teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini ya mudah sekali untuk menyampaikan sesuatu, padahal pengetahuan kita terhadap sesuatu itu belum lengkap atau belum baik, atau bahkan kita tidak tahu sama sekali, asal bicara saja gitu loh. Nah, karena hal-hal seperti itu yang kita lakukan, kadang-kadang kita bisa menyesatkan orang gitu loh. Nah, kebodohan itu bisa menyesatkan orang ya. Orang yang bodoh, yang anti untuk belajar, bahkan sudah diajar tidak mau belajar juga, itu berpotensi sekali untuk menyesatkan orang, teman-teman ya. Sekalipun dia itu berkata dia beragama, dia punya moral, dia takut sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia tidak peduli, teman-teman ya. Dia tidak peduli sama sekali atas pengakuan-pengakuan seperti itu gitu loh. Dia akan tetap mengerjakan kebodohan-kebodohan itu untuk menyesatkan orang, dan perkataan-perkataan yang mengatakan dia mengasihi dan mencintai Tuhan itu adalah sebuah kebohongan belaka, hanya di bibir saja gitu loh. Karena pada kenyataannya kelakuan-kelakuannya itu ya untuk menyesatkan dan membodohi orang gitu loh, teman-teman. Makanya dikatakan lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Dia hanya mengatakan aku mencintai Tuhan, aku beragama dan lain sebagainya. Sebetulnya tindakan-tindakannya itu dia dengan sadar dan dengan penuh keyakinan dia membenci Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan, ya, seperti ahli-ahli Taurat lah ya, mengatakan mengasihi Tuhan tapi ya tahu sendiri lah teman-teman ya. Nah, seperti kayak nama ini ya, dia mengatakan aku mencintai Allah gitu loh, tetapi dusta di mana-mana, berbohong di mana-mana. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang bodoh yang juga membawa orang-orang lain kepada kebodohan, dan itu adalah menyesatkan orang lain. Nah, mari kita di sini belajar teman-teman, supaya kita belajar gitu loh. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, yang sudah tahu itu salah, masih memaksakan diri kepada kesalahan itu, hidup di dalam kesalahan itu, dan terus-menerus melakukan kesalahan itu, akhirnya menjadi kebiasaan, dan kita tidak mampu membedakan lagi ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, dan pada akhirnya kita lupa Tuhan gitu loh. Kita lupa untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan ini, demikian juga lah video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk pantau channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.